Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang jarak antara dua titik dan jarak antara titik dan garis, keduanya dalam ruang ya. Sebagai materi pertama matematika kelas 12. Untuk yang pertama, jarak antara dua titik dalam ruang. Nah, ruang yang dimaksud apa? Yaitu bentuk empiris dari ruang-ruang yang ada di sekitar kita, yaitu berupa bangun geometri dan terbatas di sisi datar ya, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan pengertian jarak antara dua titik dalam ruang adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Jadi misalnya ini ada titik A, titik B, jaraknya mana? Ya panjang ruas garis yang menghubungkan antara A dan B, begitu saja. Nah, sekarang langkah-langkah menentukan jarak antara dua titik dalam ruang. Jadi mulai ini kita bekerja di bangun-bangun ruang, kubus, prisma, limas, dan seterusnya ya. Nah, di sini contohnya ada kubus ABCD EFGH. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Jadi misalkan ini diminta jarak antara titik B dan D. Berarti kita buat ruas garisnya. Nih ya. Nah, kemudian kita bisa tuliskan bahwa jaraknya adalah merupakan panjang ruas garis BD. Ini kurang kata-kata panjang ya. Jadi panjang ruas garis BD. Nah, kemudian langkah kedua, tentukan bidang datar yang memuat ruas garis itu. Jadi bidang datar yang memuat BD. Bisa BDHF, bisa BDF, BDG, bisa BDC, bisa ABD, kita memilih yang mudah saja, misalnya ABD. Kemudian langkah yang ketiga, gambarkan terpisah. Nah, ini untuk memudahkan nanti biar nggak rumit dibangun ruang ya. Kita pisahkan di sini. Dan yang kedua, kita juga akan mendapatkan gambar yang sesungguhnya. Karena sebenarnya ABD yang terlihat di bangun ruang ini kan tidak siku-siku ya, padahal siku-siku. Karena merupakan bagian atau separuh dari alas persegi ABCD. Ini pun perseginya juga tidak terlihat persegi, tetapi jajaran genjang ya. Nah, ini jadi kita perlu pisahkan, sehingga mudah dalam menghitung panjang BD. Kemudian lihat ukurannya di bangun ruang semula. Jadi ini kalau memang rusuknya 8, ya berarti ini kita AB itu rusuk, panjang rusuk, berarti ya tetap kita tulis 8. AD juga termasuk rusuk, panjangnya 8. Nah, ini nanti kita menghitung BD, silakan dihitung sendiri menggunakan prinsip yang sesuai. Kita lihat aja contoh-contoh soalnya ya. Yang pertama, pada kubus ABCD EFGH, panjang rusuknya 10, ada titik M pada pertengahan CH. Jarak antara titik E ke titik M tersebut adalah, nah ini ada pilihan jawaban. Nah, kita akan kerjakan, gambar dulu kubusnya. Kemudian kita perlu gambar juga garis CH. Terus titik tengahnya, ini titik tengahnya adalah M, ya. Titik tengahnya adalah M, kita gambar. Kemudian jaraknya mana dari E ke M? Nah ini jaraknya adalah ruas garis EM. Nah sekarang bangun segitiga apa khususnya maksudnya ya? Segitiga siku-siku atau segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Kalau memang melihat di bangun ruang tidak bisa, berarti kita harus analisa. Contoh analisanya begini. Ada prinsip yang mengatakan begini, jika suatu garis tegak lurus bidang, maka garis itu tegak lurus dengan semua garis pada bidang. Jadi misalnya EH tegak lurus dengan bidang DCGH, berarti EH tegak lurus dengan semua garis pada DCGH, termasuk garis HM. Sehingga EH tegak lurus dengan HM. Ini tegak lurus ya. Nah, ternyata EHM adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di H. Nah, ini kita pisahkan segitiga EHM itu, ya. Nah, ini E di sini, ini H, ini M. Di sini ukurannya sudah sesungguhnya, Mas itu sudah terlihat siku-siku beneran. Kalau di sini kan belum ya. Sehingga kita mudah dalam menentukan panjang EM nanti. Kita berikan ukurannya, EH adalah rusuk, berarti ini 10. HM adalah setengah diagonal HC. Nah, ini berarti HC harus dicari dulu. Memang bertahap ya, anak-anak ya. Jadi ini HC sama dengan H
DC, di mana ini 10, ini 10. Nah, ini HC-nya bagaimana? Kita gunakan Pitagoras ya. Berarti ini DC kuadrat berarti 10 kuadrat ditambah DH kuadrat berarti juga 10 kuadrat. Nah, ini menurut aturan aljabar 10 kuadrat tambah 10 kuadrat adalah 2 kali 10 kuadrat. Sehingga bentuk sederhananya adalah 10 akar 2. Itu HC. Nah, sekarang HM setengahnya HC. Berarti setengah dari 10 akar 2 yaitu 5 akar 2. Jadi ini kita tulis 5 akar 2. Nah, sekarang satu langkah lagi untuk mendapatkan panjang EM. Kita masih tetap menggunakan Pitagoras karena kita masih bekerja di segitiga siku. EM dengan Pitagoras adalah akar dari 10 kuadrat, EH kuadrat ya, ditambah HM kuadrat, 5 akar 2 kuadrat. Nah, sekarang kita kerjakan 100 ditambah 5 akar 2 kuadrat berarti 2 kali 25 ya, yaitu 50. Yaitu hasilnya akar 150. Kita sederhanakan, ada faktor bilangan kuadrat, sehingga hasilnya adalah 5 akar 6. Jadi jarak antara E dan M adalah 5 akar 6. Jaraknya adalah 5 akar 6 cm. Kita bisa pilih jawaban yang C gitu. Nah, ini ada cara alternatif anak-anak untuk mendapatkan ukuran-ukuran pada segitiga siku-siku menggunakan Pitagoras ya. Ini mungkin bisa lebih mudah, tapi ini nanti kalian buktikan dulu ya. Kalau sudah dibuktikan kita bisa yakin menggunakannya. Ini siku-siku ya. Jadi misalnya pada segitiga siku-siku ini kita punya ukuran sisi yang pertama, siku-siku yang pertama adalah A akar B. Sisi siku-siku yang kedua adalah A akar C. Maka panjang sisi miring adalah A akar B ditambah C. Nanti kalian buktikan ya. Kemudian kalau sudah bisa digunakan. Coba kita akan gunakan di soal-soal berikutnya saja. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu jarak antara titik dan garis. Apa itu jarak antara titik dan garis ya? Nah, ini ada contoh, ibu guru ini misalnya titik, deretan bangku yang depan ini garis ya. Nah, jarak antara guru dan murid itu yang mana? Apakah ke murid yang paling kanan ataukah yang paling kiri ataukah yang lurus di depannya? Nah, itu. Nah, ini jarak antara titik dan garis. Kemudian juga ini contohnya ada bangunan rumah ya. Misalnya titik puncak segitiga atas ini jaraknya berapa ke kayu yang melintang di bawah ini. Nah, jadi itu nanti ada aturannya, yaitu gini. Jarak antara titik dan garis dalam ruang merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan titik dan proyeksinya pada garis itu. Jadi sekarang objeknya titik dan garis. Nah, berarti kita proyeksikan dulu. Kita proyeksikan dulu. Bagaimana cara memproyeksikan? Kita tarik garis dari titik itu tegak lurus. Titik potongnya inilah merupakan titik proyeksi. Titik itu ke garis. Titik P ke garis L. Harus tegak lurus kata kuncinya. Nah, ini langkah-langkah menentukan jarak antara titik dan garis. Langkahnya sama dengan tadi. Hanya saja ditambahi di awal, kita harus memproyeksikan dulu titik ke garis yang dituju. Contohnya ini, bagaimana jarak antara titik C ke garis AG. Berarti kita harus buat dulu garis AG ya. Nah, anggap aja lurus ya. Terus kemudian dari titik C, kita tarik garis tegak lurus ke AG. Nah, ini harus tegak lurus. Jatuhnya di mana? Kita tidak tahu. Seperberapanya AG kita tidak tahu. Yang kita tahu ini CC aksen harus tegak lurus dengan AG. Nah, untuk memudahkan perhitungan jarak C ke C aksen, kita gambar yang sesungguhnya di sini, yaitu merupakan segitiga siku-siku ACG ya. Jadi ini siku-siku. Karena sifat tadi, jadi kalau GC tegak lurus dengan bidang ABCD alas, maka GC tegak lurus dengan semua garis pada alas, termasuk garis AC. Nah, kemudian kita ambil ukuran-ukurannya. Jadi nanti kalian lanjutkan ya. Maka kita bisa mendapatkan jarak dari C ke garis AG, yaitu dengan cara mencari panjang CC aksen. Kita lihat contoh soalnya saja.
Misalnya ini terdapat kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 meter. Jarak G ke diagonal ruang EC adalah, nah diagonal EC kita buat dulu ya ini. Nah kemudian G-nya yang mana? Itu ya, posisinya di situ. Kita ambil jaraknya tegak lurus. Nah terus kemudian cari bidang datarnya. Ini tegak lurus. Cari bidang datar yang memuat G. Misalnya ini jatuhnya di G aksen aja hasil proyeksinya ya. Nah, ini ya, kita pisahkan menjadi segitiga siku-siku di G. Ini E, G, C. Ini tadi G aksen. Ini siku-siku. Ini juga siku-siku. Nah, kita menggunakan cara apa untuk mendapatkan GG aksen? Kita bisa gunakan cara luas segitiga ya. Karena ternyata di sini ada dua tempat yang siku-siku ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan sebagai alas dan tinggi. Untuk luas yang pertama adalah setengah kali alas, kita gunakan EG, kali tinggi yaitu GC. Bisa juga kita gunakan alas dan tinggi itu adalah EC kali G aksen. Nah, ini kita bisa kalikan 2, kedua ruas. Terus kemudian kita isi nilai-nilainya. EG berapa? Nah, EG karena panjang diagonal bidang, seperti tadi sudah bisa dirumuskan. Kalau rusuknya A, maka panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2. Maka kalau ini EG dengan rusuk 4, berarti EG-nya adalah 4 akar 2. GC, karena ini rusuk, berarti ini 4. EC, kita bisa gunakan rumus alternatif tadi, karena ini 4 akar 2, ini 4 akar 1, maka EC adalah 4 akar 3. Nah, kita isikan ke bagian yang sesuai. EG kita isikan 4 akar 2, GC kita isikan 4, EC adalah 4 akar 3. Ini yang ditanyakan. Kita ringkas lagi, kemudian kita hitung GG aksen sama dengan 4 akar 2 dibagi akar 3, kalikan akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya adalah akar 3 kali akar 3, 3. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. 4 per 3 akar 6. Jadi begitu. Berikutnya ini terdapat 5 tegak persegi TABCD dengan ukuran panjang rusuk alas 16 cm dan panjang rusuk tegak 20 cm. Yang ditanyakan adalah jarak dari B ke rusuk TD. Nah, berarti kita harus proyeksikan B ke rusuk TD. Nah, ini ya, jatuhkan tegak lurus. Ini misalnya di B aksen. Maka ini BB aksen harus tegak lurus dengan TD. Nah, sekarang kita cari bidang datar yang memuat BB aksen. Kita gambar tersendiri, apakah TBB aksen ataukah TBD. Nah, kalau TBB aksen, ini agak sulit karena kita tidak tahu ukuran TB aksen itu berapa, ya. Karena yang kita tahu hanya BB aksen itu tegak lurus dengan TD, sehingga kita lebih mudah menggunakan bidang datar TBD. Ya, kita gambar tersendiri ya. Nah, ini TBD. Ukurannya kita berikan yaitu 20, ini 20. Kemudian BD di sini adalah diagonal ABCD persegi ya, sehingga ini BD adalah 16 akar 2. Kemudian untuk mendapatkan BB aksen, nah ini bagaimana? Kita akan gunakan luas segitiga lagi, namun kita masih punya satu pasang alas dan tinggi. Kita akan cari alas tinggi yang lain, yaitu misalnya alasnya BD, nah tingginya adalah bisa TO ini ya. TO itu di sini ya, kalau misalnya dibangun ruangnya. Nah, jadi ini. Jadi O itu posisinya di tengah-tengahnya BD. Sehingga kita pisahkan lagi segitiga TOB untuk mendapatkan TO. Nah, ini ya. Jadi ini T, O, B, siku-siku di O. Nah, di sini karena OB setengahnya DB, berarti ini 8 akar 2. TO yang dicari, TB adalah 20.
Nah, bagaimana untuk mendapatkan TO? Kita bisa gunakan cara alternatif Pitagoras tadi. Kita tulis faktor yang sama dari 20 dan 8 akar 2, yaitu 4 ya. FPB-nya 4, berarti 20 kita tulis dalam bentuk 4 kali 5. Namun 5-nya ditulis dalam bentuk 25. Nah, begitu pula untuk yang 8 akar 2, kita bisa tulis 8 itu 4 kali 2. Nah, yang 2 itu kita tulis akar 4. Nah, ini 8 kita tampilkan dalam 4 akar 4. Akar 2-nya yang tadi tetap. Nah, sehingga semuanya adalah 4 akar 8. Sekarang kita fokus di sini. 4 akar 8 dan 4 akar 25. Untuk mendapatkan panjang TO. Kalau untuk mendapatkan panjang sisi siku-siku menggunakan cara alternatif Pitagoras tadi adalah dikurangi yang di dalam akar. Sehingga TO adalah 4 akar 25 dikurangi 8, yaitu 4 akar 17. Nah, ini TO. Nah, sehingga kita kembali ke langkah dalam mendapatkan panjang BB aksen menggunakan luas segitiga, yaitu setengahnya boleh kita kalikan 2 seperti tadi, sehingga langsung aja alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi yang lain ya. Jadi begini. Nah, di sini kita bisa gunakan BD kali TO ya, sama dengan TD kali BB aksen. Kita isikan nilai-nilainya. Nah, sekarang kita ringkas, kita bagi 4 ke 2 ruas, sehingga ini menjadi 5. Nah, sekarang BB aksen sama dengan 16 akar 2 kali akar 17 dibagi dengan 5, yaitu ini akar 2 kali akar 17, akar 34 ya, berarti hasilnya adalah 16 per 5 akar 34 cm. Ini untuk jarak antara titik B dan garis TD. Ini yang A. Demikian untuk contoh-contoh soal. Nah, untuk asosiasi, setelah kita dapat menentukan jarak antara dua titik dan juga jarak antara titik dan garis dalam ruang, bagaimana caranya menentukan jarak antara titik dan bidang dalam ruang? Ya, kita ikuti penjelasan pada video berikutnya. Untuk materi jarak antara dua titik dan jarak antara titik dan garis kita cukupkan sampai di sini. Selamat belajar, berlatih untuk soal-soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.